Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anugrah Permatasari dengan NIM 2105135341, mahasiswi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau Angkatan 2021. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada mata kuliah literasi digital. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu literasi digital, manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga di sini saya akan menampilkan tentang bagaimana cara membuat Google Formulir dengan mudah. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh manfaat dari literasi digital, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kepada teman-teman pengertian dari literasi digital. Dalam bidang teknologi, khususnya informasi dan komunikasi, literasi digital berkaitan dengan kemampuan penggunaannya. Kemampuan untuk menggunakan teknologi sebijak mungkin demi menciptakan interaksi dan komunikasi yang bersifat positif. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan dalam menggunakan media digital, alat komunikasi, dan mengevaluasi informasi dengan cara yang sehat, bijak, cermat, akurat, dan juga taat hukum. Untuk membina komunikasi dan interaksi yang baik, maka diperlukan pengetahuan literasi digital dengan baik. Hidup di era digital atau era saat ini membuat semua orang diharuskan untuk lebih mengetahui tentang dunia digital. Selanjutnya yaitu manfaat dari literasi digital. Sebenarnya literasi digital ini memang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di era digital seperti saat ini. Dan beberapa orang yang telah menjawab kuesioner saya, yaitu ada 16 orang, semua mengatakan bahwa literasi digital itu sangat penting bagi kehidupan mereka. Apalagi bagi seorang siswa, literasi digital itu sangat penting. Dapat disimpulkan beberapa manfaat literasi digital, yaitu yang pertama, menambah wawasan individu melalui bacaan atau informasi yang diterima. Yang kedua, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. Yang ketiga, kita itu dapat memperoleh informasi dengan cepat dan up to date. Yang keempat, menambah kosakata melalui informasi yang kita baca. Yang kelima, menghemat waktu dan biaya karena literasi digital ini membuat segala sesuatunya menjadi efisien. Selanjutnya yang keenam yaitu mempermudah belajar karena melalui literasi digital ini seorang siswa lebih mudah mendapatkan informasi mengenai pelajarannya. Seperti misalnya kita membutuhkan buku, kita tidak perlu lagi datang mencari ke perpustakaan, tetapi kita bisa mencarinya di internet. Yang ketujuh, mempermudah proses komunikasi karena kita tidak perlu lagi saling bertatap muka untuk melakukan komunikasi, bisa melalui perangkat-perangkat digital seperti handphone dan sebagainya. Yang kedelapan, mengetahui cara menjaga privasi dalam dunia online. Yang kesembilan, memahami segala jenis kejahatan digital, misalnya kejahatan pencurian uang dan sebagainya. Yang ke-10, dapat membedakan berita hoax atau palsu, terutama di saat pandemi COVID-19 yang melanda dunia atau berbagai negara saat ini, yang mengharuskan proses belajar mengajar dilakukan secara daring atau online. Guru dan siswa dituntut untuk dapat cakap dalam menggunakan teknologi. Beberapa aplikasi yang dibutuhkan untuk membantu proses belajar mengajar secara online yaitu ada Google Meet, Zoom, WhatsApp, Classroom, dan lainnya. Misalnya, untuk membantu guru menjelaskan materi, bisa menggunakan video yang dikirim ke siswa melalui YouTube ataupun Classroom. Dan guru dan siswa dapat tetap melaksanakan belajar mengajar, yaitu guru menjelaskan ke siswa melalui Zoom atau Meet. Dan guru juga bisa memberikan absen kepada siswa dan memberikan tugas melalui Classroom. Dari penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa literasi digital ini juga sangat bermanfaat dalam dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu contoh manfaat literasi digital. Salah satu manfaat literasi digital yang akan saya jelaskan di sini yaitu
cara membuat form atau Google Formulir yang berisikan pertanyaan kuis, soal ujian yang tentunya sangat membantu terutama untuk pengajar, serta teman-teman yang ingin mengadakan kuesioner dan sebagainya tanpa bertanya secara langsung kepada narasumber. Juga sangat bermanfaat untuk teman-teman yang sedang melakukan penelitian skripsi dan sebagainya yang membutuhkan jawaban dari orang-orang tanpa kita bertemu secara langsung. Google Formulir ini merupakan fitur formulir digital yang dapat digunakan untuk beberapa keperluan, misalnya untuk survei, pendaftaran, atau pelamaran, bahkan soal ujian. Baik, untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan video tutorial cara membuat Google Formulir dengan mudah. Baik, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara membuat Google Forms dengan mudah. Langkah pertama yaitu kita masuk ke dalam browser, bisa melalui laptop ataupun handphone, karena kedua device tersebut bisa digunakan untuk membuat Google Forms. Setelah kita membuka browser, selanjutnya kita klik forms.google.com agar kita langsung diarahkan ke pembuatan Google Form-nya. Sebenarnya Google Forms ini sudah menyediakan berbagai template yang bisa kita gunakan seperti undangan pesta, informasi kontak, atau sebagainya. Namun kita juga bisa diarahkan untuk membuat formulir sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita, yaitu melalui memulai formulir baru. Langkah pertama yaitu kita beri judul formulir sesuai dengan isi formulirnya ya. Misalnya di sini saya ingin membuat tugas, maka judulnya tugas literasi digital, atau kalau absen menjadi absen literasi digital. Pokoknya disesuaikan dengan isi dari formnya. Untuk deskripsi formulir ini sangat penting bagi responden agar dia mengetahui apa yang harus dia lakukan di formulir itu. Karena di sini saya tugas, maka isi deskripsinya itu pilihlah salah satu jawaban di bawah ini yang anggap paling benar. Nah, setelah itu kita bisa sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita juga bisa mengganti temanya ya dari sini, terus menambahkan gambar untuk mendukung formulir kita. Misalnya ini. Sisipkan. Atau kita bisa ngupload dari galeri kita juga. Nah, maka akan seperti ini. Lalu kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu nama. Otomatis nama ini akan menjadi jawaban singkat ya, karena kan nama nggak harus berparagraf, jadi kita pilih jawaban singkat gitu. Setelah itu kita bisa pilih ini, kita buat name. Sebenarnya ada cara lain ya selain mengklik ini, yaitu ininya disalin, tapi lebih mudah kayaknya yang ini gitu. Nah, kalau udah kita buat dulu ya, wajib diisi. Nama NIM. Oke, sekarang kita buat lagi kelas. Dan jurusan. Nah, kita jangan lupa ini ya, biar respondennya tidak lupa untuk mengisi. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan literasi digital? Karena kita membuat pilihan ganda, maka kita pilih ya untuk jawabannya pilihan ganda, atau misalnya mau esai kita pilih paragraf. Dan berganda yang pertama, pengetahuan
komunikasi. Oke. Wajib diisi. Terus di sini sebenarnya kita juga bisa ya memilih untuk jawabannya diacak agar setiap responden memiliki jawaban dengan urutan yang berbeda. Namun di sini saya tidak memilih untuk mengacak opsinya. Terus pertanyaan kedua. Dalam jaringan yang dikembangkan oleh Google. Nah, di sini karena saya membuat soal yang ingin ada gambarnya, maka kita klik ini. Lalu cari, masukkan. Nah, maka akan seperti ini ya. Terus kita masuk ke option pertama, classroom, kedua, langsung kita klik ya. Nah, selanjutnya itu kita untuk memberi poin ya, nilai. Kita bisa lakukan dengan menjadikan formulir ini menjadi kuis dulu, terus kita kembali ke pertanyaan, kita refresh. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita pilih kunci jawabannya B, terus poinnya disesuaikan dengan soal ya. Di sini poinnya yaitu 50. Jawabannya A. Poinnya 50. Nah, selesai. Terus kita bisa melihat dulu nih benar atau enggak gitu. Udah benar atau tidak soalnya. Nih. Terus di setelan di pengaturannya, kita juga bisa memilih agar responden bisa melihat pertanyaan yang tidak dijawab, jawaban yang benar, nilai poin. Di sini saya memperlihatkan semuanya. Terus kita juga bisa melihat email yang digunakan responden dengan cara ini, mengklik kumpulkan alamat email, tapi di sini saya tidak membuat ya. Nah, jika sudah semua, kita bisa langsung klik kirim, bisa melalui email atau berupa link. Di sini saya ingin mengirim dalam berbentuk link. Kita perpendek dulu linknya, lalu kita copy dan siap kita kirim ke responden-responden. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melihat responden yang sudah mengisi Google Form kita. Cara pertama yaitu kita klik dulu link Google Form-nya atau masuk ke Google Form kita, terus kita klik aja nih jawaban. Nah, di sini akan kelihatan siapa-siapa aja yang sudah mengisi nih. Itu ada 16 orang. Lalu NIM dan semuanya ada di sini ya. Atau kita mau melihat satu-satu juga bisa, yaitu dari individual. Nih. Melihat soal mana aja dia yang salah dan benarnya. Kalau untuk lebih ringkasnya atau biar datanya ini nggak hilang, kita tuh bisa klik ini untuk menyimpannya. Akan lebih mudah melihatnya dari sini ya. Di sini pun ada timingnya, kapan dia mengirim, terus nama, NIM, kelas, dan beserta jawabannya juga ada nilainya. Nah, begitu cara melihat hasil
responden. Demikianlah video penjelasan dari saya. Semoga teman-teman dapat mengerti dan semoga video ini dapat bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.